Pemirsa masih di ID Extension Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBNI, direkomendasikan buy dengan support keduanya di 370, sementara target price keduanya hingga ke 9.950 ini. Ya, supportnya di posisinya untuk dari BPNI dengan target price-nya tadi di 9.950. Abaikan grafis yang ada di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama ada BPNI direkomendasikan buy, kemudian saya akan sampaikan INTP juga direkomendasikan buy, RMKE juga direkomendasikan buy. Dan saham pilihan selanjutnya ada energi juga direkomendasikan buy. Ini dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, INTP, RMKE dan juga ada energi ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, bukan dari sisi top loser ya. Untuk buy, INTP, RMKE dan juga energi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniska Augistasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama untuk BBNI, terutama dari sisi teknikal, pertimbangannya ketika dari beberapa perbankan Big Cap justru mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Baik, kalau untuk BBNI ini kemarin sudah terlihat dia breakout dari resistennya di 9.300 ya, sekarang resisten 9.300 ini sedang menjadi support dan kelihatannya ini candle-nya tebal jadi masih bisa turun kira-kira sampai level 9.200-an, itu bisa digunakan untuk area buy ya, untuk area cicil. Lalu untuk cut loss-nya bisa di bawah harga 9.000 ya, itu titik cut loss-nya. Lalu untuk take profitnya bisa di level 9.600 sampai 9.700 untuk resisten pertamanya. Lalu yang resisten keduanya bisa di level 9.900 sampai 9.950. Dan untuk saat ini lagi sedang turun, tapi volumenya sedang menurun juga. Jadi ini pertanda dia sedang koreksi seperti itu. Baik, di antara beberapa perbankan Big Cap lainnya, BBNI tampaknya belum menyentuh ATH, kemudian juga akan melakukan stock split. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan Pak Danika? Sorry Pak, boleh diulang pertanyaannya? Di antara beberapa perbankan Big Cap lainnya, tampaknya pergerakan BBNI belum mampu menyentuh kembali ATH, Pak, jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya, dan juga di tengah rencana perseroan akan melakukan stock split. Baik, iya, untuk itu juga ya sebelumnya juga saham-saham seperti BBRI, BBCA kan sempat, BMRI terutama juga sempat menyentuh all time high, sedangkan BBNI juga dia sedang lagging, jadi bisa jadi opportunity juga dia sedang mau menuju ke atas lagi seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Danika, ada INTP ini. Analisis Anda, saham-saham produsen semen. Baik, untuk INTP dia sedang koreksi juga, dia terlihat volumenya juga turun dan juga hari ini dia candle-nya tebal merah tapi dia volumenya kecil sekali. Jadi kalau misalnya dia besok bisa turun lagi, ini bisa digunakan untuk opportunity buy di area 10.700 sampai 10.800 ya. Lalu untuk supportnya di area 10.450 sampai 10.550. Kalau di bawah 10.450 bisa digunakan sebagai titik cut loss. Lalu TP1, taking profit 1 bisa di level 11.375 sampai 11.500. Lalu TP2-nya ini berdasarkan Fibonacci-nya di 11.750 sampai 11.850 seperti itu. Baik, penutupan di sesi kedua hari ini pemirsa, INTP ditutup tertekan cukup dalam di 1,81% di 10.825. Tadi juga direkomendasikan buy, support dan resistennya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga untuk RMKE, juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Danika untuk RMKE. RMK Baik. Energi Tbk, penutupan hari ini di 770, melemah di 0,65%. Baik, untuk RMKE ini dia pertimbangannya adalah dia sudah berada di support kuat, ditambah lagi dia ada support smooth moving average 200-nya. Dan kalau bisa dilihat dari stokastiknya dia sudah di bawah, kemarin sudah di bawah 25, di area
di bawah 20 dan sudah terjadi golden cross, dan ini bisa digunakan untuk dia momentum ke atasnya lagi, ke area overbought-nya. Iya, seperti itu. Di level Lalu berapa, Pak? sorry, kalau misalnya RMKE buy di area 760 sampai 780, lalu target pertama ada di 810 sampai 820 ya, nggak usah terlalu panjang, lalu TP2 di 845 sampai 855, dengan supportnya di 750 sampai 760, jadi kalau misalnya break di bawah 750 bisa digunakan untuk titik cut loss seperti itu. Baik, sebelumnya sempat berada di atas ribuan, kemudian mengalami tekanan dari sisi pola untuk RMKE. Sebentar, sorry. Ada kesalahan teknis di chartnya. Sempat di atas ribuan, posisi saat ini sudah berada di harga 700-an, Pak, untuk RMKE. Kalau RMKE ini dia sebenarnya untuk jangka panjang dia ada ini ya, ada double top ya. Jadi kemungkinan bisa kalau misalnya dia tembus lagi di bawah 700 itu bisa menjadi pattern downtrend ya. Ini double top. Lalu untuk sekarang bisa digunakan untuk counter trading aja. Kenapa saya targetnya pendek ya, karena dia sedang counter trading, jadi nggak bisa untuk trading jangka panjang seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Energi Mega Persada Tbk atau dengan kode saham NNRG, dan kebetulan juga ditanyakan oleh pemirsa IDX Channel dengan Valeska di Jakarta. Energi sudah punya di 260 untuk perkembangan jangka menengah dan jangka panjang ini. Analisis Anda untuk Energi sekaligus menjawab pertanyaan Valeska di Jakarta pada Nika. Baik, untuk energi ini sebenarnya dari Maret sampai Agustus awal ini dia sudah membentuk double bottom ya, dia sudah breakout dan dia sekarang lagi uptrend, dan sekarang dia kayaknya lagi mau apa namanya sedang mau koreksi. Jadi kalau misalnya berdasarkan Fibonacci kita lihat, dia sedang berada di area 0,236-nya. Kemarin sudah mantul di situ. Lalu kalau dia bisa breakout di area 280 sampai 286, kalau misalnya bisa di atas itu, ini bisa menunjukkan dia sedang strong uptrend. Lalu untuk target pertama bisa di level 260 sampai 294, target 2 di 302 sampai 308, dengan support di yang pertama ya di 278 sampai 284 di area sekarang sebenarnya. Lalu support 2 di 290 sampai 204. Bisa cut loss di bawah 260. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, INTP, RMKI, dan Energi. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Valeska di Jakarta, punya Energi di 260. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk pada Nikah. Saya langsung saja ini. Saya akan coba cek. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Mau tanya PTBA, entry di harga berapa? Dari pertambangan batubara. Analisis Anda untuk PTBA, level ideal entry yang direkomendasikan? Baik, untuk PTBA dia sedang kemarin sepertinya ada double bottom, lalu dia sedang retest lagi sekarang di supportnya di area 2860 ya kemarin ya. Kalau misalnya mencapai level itu lagi, ini bisa digunakan untuk cicil buy ya, titip sendal. Lalu targetnya bisa yang pertama ada di 3070. Lalu target kedua bisa di level 3.260. Tapi saya nggak rekomendasikan untuk jangka panjang, karena dia untuk jangka panjangnya dia sedang downtrend. Baik, analisis untuk PTBA. Selanjutnya saya akan coba cek ini. Tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan Tekim, Pak. Saat ini masih uptrend. Jika mau masuk sekarang, disarankan di level berapa untuk Tekim? INKP dan Tekim juga kompak mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Analisis Anda untuk Tekim? Baik, Tekim ini dia sebenarnya sudah menyentuh targetnya ya, sebenarnya target uptrendnya di 9.025 sampai 9.225, dan hari ini terlihat dia sedang sudah menunjukkan rejection. Jadi kalau misalnya mau buy ini bisa tunggu aja nih, kira-kira di level 8.300 sampai 8.050. Kalau misalnya turun sejauh itu, ini bisa digunakan untuk opportunity buy.
Baik, analisis untuk Tekim tidak menyebutkan nama dan lokasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pada Nika kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan masih cukup bangsak, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada menanyakan LTLS ini Pak. Sudah punya di harga 1.000 lautan luas ini. Bapak Anggiat dari Bekasi. Penutupan hari ini di 1.015, cuannya masih tipis Pak. Melemah hari ini di 0,49%. Tadi sempat ke 1.020. Analisisnya support dan resisten. Pak Danika. Baik, untuk supportnya ini kemarin dia ada di level 975 ya, lalu ada juga resisten di support di level 990 dan hari ini merah. Jadi kalau misalnya besok turun bisa di-buy lagi sebenarnya karena dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 28 Agustus ini terlihat ada divergence di stokastiknya. Jadi targetnya ini bisa sampai resisten di 1060 seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham BHIT Pak, BHIT, mau entry ini di level berapa direkomendasikan atau BHIT? Sorry, kalau untuk BHIT nih udah di level 51 sebenarnya. Kalau untuk saya ini belum direkomendasikan ya, belum ada lonjakan yang tinggi banget ya sepertinya kalau saya lihat. Takutnya ini bisa aja takutnya nyangkut ya. Jadi kalau menurut saya ini jangan masuk dulu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Goto, entry point di berapa? Penutupan hari ini di 88 melemah di 1,12%. Singkat saja Pak. Kalau Goto sebenarnya sudah ini ya, sudah murah banget ya kira-kira. Kalau misalnya dia bisa turun lagi di 85 itu bisa digunakan untuk buy, lalu targetnya nggak usah jauh-jauh, bisa di 97. Oke, selanjutnya Bapak Mahmudin Sregar dari Medan menanyakan Adaro Mineral Pak. Sudah ambil posisi di 13.16, apakah masih bisa di hold? Target price selanjutnya penutupan hari ini menguat cukup signifikan di menit-menit terakhir penutupan di 14.40. 13.16 sudah profit, rekomendasinya untuk Adaro Mineral. Baik, mohon maaf. Oke. Untuk Adaro Mineral ini sepertinya dia sudah menyentuh ini ya, sudah menyentuh SMA 200-nya dan sudah mengecil kira-kira volumenya. Jadi ini sedang jenuh beli sebenarnya. Jadi udah siap-siap kira-kira dia mau koreksi, tapi seperti dia mau melanjutkan uptrend-nya, jadi bisa ditunggu dulu dia koreksi sampai kira-kira level sampai kira-kira level 1.290-an ini bisa digunakan untuk momentum untuk buy ya. Oke, target price selanjutnya dengan penguatan hari ini Pak Danika, singkat saja. Untuk ADMR targetnya bisa di 1.520 ya. Ini paling tinggi kira-kira di situ. Baik, menjawab pertanyaan Pak Mahmudin Sregar tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Pak Danika, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Baik, saya selalu, Pak. Terima kasih Pak Danika. Dan lagi-lagi pembahasan hari ini, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.